Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan terkait bantuan sosial beras 45 kilo ya untuk KPM PKH di tahun 2021. Jadi berdasarkan video sebelumnya banyak pertanyaan dari ibu-ibu yang menanyakan terkait bantuan sosial beras. Salah satunya apakah ada di tahun 2021. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan per ini aja per topik ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama. Jadi saya jawab satu persatu dulu. Jadi saya ulangi sebelum ibu-ibu menjelaskan penjelasan dari saya, mungkin bisa melakukan subscribe ya jika ada informasi baru, mungkin bisa ibu-ibu langsung mendapatkan secara langsung, jadi tidak perlu ibu mencari di YouTube terkait perubahan atau informasi yang akan ibu dapatkan. Yang pertama, diberikan kepada siapa? Jadi banyak yang bertanya ini, kok tetangga saya ini mendapat bantuan 45 kilo. Jadi sebenarnya tidak semua Bu ya. Jadi yang mendapat PKH atau yang disebut dengan KPM, keluarga penerima manfaat, itu saja yang menerima dari data. Nah, tetapi tidak semua data atau tidak semua KPM, mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin atau yang tidak memiliki ahli waris, akhirnya tidak menerima bantuan tersebut. Jadi tidak secara keseluruhan dia akan mendapatkan 45 kilo. Jadi yang tidak termasuk KPM ya tidak akan memperoleh bantuan tersebut, seperti itu. Terus yang kedua, mengapa diberikan? Jadi dari video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak 45 kilo secara langsung ya Ibu-ibu, tapi per tahap itu 15 kilo. Ingat ya, 15 kilo kali 3 bulan. Jadi di tahun 2020 itu ada 45 kilo, jadi yang diawali 30 kilo dulu, terus ada lagi berapa minggu kemudian, kalau nggak salah 2 minggu kemudian di tempat saya itu diberikan 15 kilo lagi. Jadi tidak sampai 1 bulan dia mendapat 45 kilo. Nah, ini memang kompensasi dari KPM yang tidak mendapatkan bantuan COVID atau BST ya, karena yang dapat PKH itu tidak boleh mendapat bantuan sosial tunai. Jadi dia tidak, kalau zaman dulu itu seperti BLT itu gantinya sekarang BST. Sedangkan PKH memang program yang dibilang baru ya, 2007-2013 sampai sekarang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah rutin bantuan untuk beras ini? Ya kemungkinan kalau dari kebijakan yang hari ini adanya PSBB lagi ya, berarti ada kemungkinan akan ada pembagian lagi. Kalau di tempat kita memang belum ya, di sekitar Anda di Jawa itu mungkin belum ada, tetapi sudah ada yang mulai katanya seperti itu. Tapi secara kebijakan masih belum ada. Soalnya ada lagi bantuan lain yang seperti BPNT biasanya salah artikan dengan bantuan ini, karena bantuan ini itu khusus untuk KPM, jadi jumlahnya memang hampir sama ya, 15 kilo. Kalau yang BPNT kan 200.000 mungkin ibu bisa dapat 15 kilo beras dengan dengan telur atau yang lain ya. Itu yang nomor 3 seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan? Nah, kalau misalkan bukan PKH ya memang sulit mendapatkan, tidak akan mungkin menerima 45 kilo ini, kecuali dengan jenis bantuan yang lain yang saya jelaskan di video yang lain pula. Kalau ini memang khusus yang 45 kilo di tahun 2020. Jadi saya kira sangat jelas ya, nanti ibu-ibu bisa mencari itu. Bagaimana saya bisa mendaftar untuk mendapat bantuan beras? Nah, kalau mendaftar maka tidak langsung dapat beras, berarti ibu tetap ke desa dulu. Saya ingatkan, ibu ke desa mendaftar sebagai calon
penerima bantuan, kalau kita sebut dengan DTKS ya, data terpadunya itu kan di desa. Biasanya saat ini menggunakan SIG-NG dan semuanya melewati itu. Kalau memang tidak ada di SIG-NG ya tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Jadi tetap harus diusulkan ke desa. Kalau ibu kenal dengan yang namanya pendamping PKH, berarti dia bukan mendaftar, tapi pendamping itu hanya menerima data. Menerima data ini dari pusat. Nah, tetap persetujuan itu berjenjang Bu ya. Jangan lagi berpikir lu, saya kok nggak dapat, teman saya dapat, dan memang datanya seperti itu. Ya, sangat sulit kalau ibu ujuk-ujuk langsung minta bantuan karena merasa tidak mampu. Itu yang sangat sangat sulit ya. Jadi untuk tahun 2021 ini sangat tidak bisa saya kira. Karena untuk mendapat bantuan juga jika sudah datanya sudah masuk maka ibu harus diwajibkan foto ya. Di video sebelumnya kan saya jelaskan tentang foto foto diri membawa ATM gitu ya. Terus memfoto membawa uang. Itu kalau uang. Kalau ibu nanti dapat bantuan beras ini ya ibu membawa berasnya ibu foto ibu simpan sendiri. Soalnya nanti sebagai bukti bahwa ibu telah mengambil. Nah, kalau tidak diambil bagaimana? Ya secara prosedur ya memang dikembalikan. Jadi diusahakan data-data yang menerima bantuan ini masih ada anggotanya atau ada pesertanya. Kalau tahu-tahu meninggal di prosesnya maka ada ahli waris. Itu tentunya ahli waris ini prosedurnya ada sendiri dari pihak bank atau dari pihak pengirim bantuan beras. Nah, kalau yang di tahun 2020 itu kalau nggak salah CV-nya itu lupa saya, itu ada yang dikirim langsung dari Bulog. Bulog mengirim sebagai gudangnya, ada pihak ketiganya yang mengirim ke rumah ibu-ibu sendiri. Jadi misalnya satu nama dia akan dikirim langsung ke rumahnya, itu yang di catatannya seperti itu ya. Tapi kalau prakteknya di lokasi mungkin ya diberikan secara terurut ya, mungkin dari desa biasanya dikumpulkan di desa, undangan dari desa, jadi tetap berkoordinasi dengan desa seperti itu. Nah, terus yang paling akhir ini apakah di 2001 akan ada bantuan beras? Ya, jawabannya mungkin kemungkinan besar iya ya. Kemungkinan besar ini iya karena mengingat tren COVID-19 ini bertambah ya. Terus PSBB juga dilakukan kembali dan vaksin juga dilakukan, maka secara logika ya berarti harus ada yang mendukung kegiatan ekonomi dari ibu-ibu yang tergolong keluarga tidak mampu, kalau kita menyebut keluarga sangat miskin. Jadi memang pemerintah di suratnya juga jelas, yaitu saya sering mengulangi bahwa desil 1 adalah masyarakat yang sangat tidak mampu, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di komentar Bu ya. Jadi 45 kilo itu bukan 45 sebenarnya, tapi 15 kilo kali 3 gitu ya. Terus pengirimannya juga tergantung dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan pendamping PKH Bu ya, tetapi pihak ketiga yang memang mengirim ke ibu-ibu. Biasanya dari PT lah. Terus selanjutnya mengambil beras di Bulog. Memang ada di karungnya itu ada tulisan Bulog gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Jadi pertanyaannya 45 kilo ini mungkin bisa ibu tidak lagi mencari lah 45 kg beras ini apa sebenarnya itu. Jadi sangat tidak mungkin memang kalau 45 kilo langsung diberikan ya, karena harusnya 15 15 15. Dan nanti kalau memang BST cair, BST dan bantuan beras ini apa BPNT BST cair ini dimungkinkan masih ada lah di tengah tahun. Tapi di tahun 2020 memang sudah dikatakan oleh menteri sebelumnya ya, menteri yang ini mengatakan bahwa sudah tidak akan ada lagi seperti itu. Tapi saya yakin masih banyak kemungkinan lah di 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jangan lupa untuk tetap mengklik subscribe untuk mengetahui informasi selanjutnya tentang bantuan sosial Indonesia, terutama insya Allah akan update terus karena merupakan saya sendiri merupakan bagian dari
bantuan sosial itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.